Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Di pertemuan ke-13 pada minggu ini, saya akan bahas mengenai tentang koneksi ODBC. Sebenarnya, kalau tidak salah 2 minggu yang lalu, pernah saya jelaskan mengenai ODBC-nya seperti apa. Nah, ODBC itu boleh dikatakan sebagai bagian dari database yang ada di dalam Visual Studio itu sendiri. Jadi secara tidak langsung bahwa ODBC mempunyai peranan pada saat untuk penyimpanan sebuah data di dalam database tersebut. Nah, bagaimana prosesnya, kemudian apa yang perlu dilakukan oleh ODBC tersebut, nanti saya akan jelaskan. Nah, ODBC pernah saya jelaskan sedikit bahwa sebagai Open Database Connectivity, artinya adalah ketika mengkoneksikan sebuah database secara terbuka, dengan apa? Dengan bagian dari programnya tersebut atau pemrogramannya tersebut. Ketika koneksi tersebut, ketika hubungan tersebut jadikan menjadi suatu hubungan dengan database secara terbuka, maka memudahkan ketika proses tersebut dikerjakan atau dilakukan. Nah, ODBC di sini sebagai sebuah standar yang dikatakan bahwa ini terbuka untuk apapun ketika menghubungkan suatu antar mesin ke dalam database tersebut. Artinya adalah apa? Artinya adalah ketika mengerjakan sesuatu hal. Misalkan contohnya adalah kehidupan sehari-hari kalian misalkan. Kalian misalkan dari kalian bangun tidur, kemudian sampai kalian tidur kembali, kemudian bangun kembali, pasti ada prosesnya. Proses itu dikatakan sebagai database-nya. Anggaplah seperti itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, anggaplah misalkan bangun tidur, kemudian mandi, kemudian sholat subuh misalkan kalau muslim. Nah, itu adalah proses database yang disimpan secara apa? Secara keseluruhan oleh kita. Jadi itu berangsur terus-menerus proses itu dikerjakan. Nah, itu dikatakan sebagai database, sebagai sesuatu yang bisa disimpan di dalam memori kita. Kalau manusia seperti itu, atau dalam pikiran kita. Nah, itu dilakukan. Kalian mau tidur, kemudian kalian mandi, kemudian kalian sholat subuh, kemudian sarapan pagi, kemudian olahraga, kemudian kuliah sampai siang, kemudian kalian ya kalau tidak bekerja tidur siang, misalkan seperti itu, kemudian kalian main, atau apapun itu sebagai bagian yang disimpan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa itu bisa terjadi prosesnya? Karena ada apa? Karena ada bagian di situ. Ketika proses itu disimpan, kita bisa tahu. Nah, ketika proses tersebut dikerjakan oleh kita, anggaplah itu sebagai bagian yang perlu disimpan di dalam diri kita. Kenapa itu bisa terjadi, misalkan? Atau bahkan itu boleh dikatakan sesuatu yang berangsur berjalan. Kenapa tadi saya kasih contoh seperti itu? Itu anggaplah seperti bagian dari suatu mesin. Anggaplah kita ini sebagai suatu mesin yang disimpan untuk sebuah database di dalam memori tersebut. Itu dilakukan oleh kita. Kalau dari manusia, sisi manusia. Tapi kalau dari sisinya mesin, dari sisinya komputer, proses itu dilakukan karena adanya sebuah program. Contoh misalkan, ketika ingin membuat sebuah program di dalam Visual Studio misalkan, ketika dikoneksikan proses tersebut ke dalam database, maka dia akan terhubung atau dapat berjalan. Nah, apa misalkan? Contohnya misalkan data penjualan kalau dalam sebuah komputer. Ketika data tersebut kita tuliskan di dalam sebuah program, kemudian data penjualannya seperti apa, misalkan
Ketika inputan tersebut terjadi, kemudian proses sampai akhirnya adalah output-nya atau hasilnya, kita bisa tahu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena adanya sebuah data yang disimpan di dalam bagian database tersebut ketika proses tersebut dijalankan. Dan pastinya memiliki standar dalam menempatkan atau dalam menaruh misalkan sebuah database tersebut agar apa? Agar bisa menyediakan API tersebut. Nah, API di sini adalah sebagai bagian dari programming juga, yang pastinya bisa digunakan untuk menjalankan dan mengoneksikan sebuah aplikasi dengan sebuah sistem database itu sendiri. Kenapa itu bisa terjadi? Misalkan seperti itu. Ya, bahwa ketika membuat sebuah program menjadi sebuah aplikasi, kemudian dikoneksikan atau dihubungkan atau dijalankan ke dalam sebuah sistem, pasti memiliki standar itu sendiri. Ya, dikatakan namanya adalah API tersebut. Kenapa? Bagian ketika koneksi tersebut bisa berjalan dengan baik nantinya. Ya, mungkin misalkan kalian buat program penjualan, tiba-tiba di database tertulis tidak penjualan, atau bahkan kebalikannya pembelian. Berarti apa? Berarti tidak ada koneksi. Koneksi tersebut tidak terjadi dengan baik. Nah, ketika koneksi jadi jalankan maupun dikoneksikan dengan baik, artinya proses itu terjadi dengan baik juga. Misalkan pada saat kalian bisa jelaskan, ada beberapa contoh ya, 2 contoh. Dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam bentuknya mesin yang ada di dalam komputer, sebenarnya secara tidak langsung hampir sama. Hanya saja prosesnya yang berbeda. Kenapa itu bisa terjadi berbeda? Misalkan seperti itu. Karena misalkan kalau dalam koneksi diri manusia, misalkan dilakukan setiap hari. Itu dilakukan setiap hari. Tetapi pada saat menggunakan sebuah komputer atau mesin itu pada saat ketika kita menggunakan koneksi tersebut. Kalau tidak digunakan ya tidak akan bisa. Istilahnya gitu. Kalau tidak digunakan berarti tidak perlu, berarti proses tersebut tidak digunakan oleh kita. Kita tidak perlu menggunakan itu. Tapi kalau dalam koneksi dalam kehidupan kita sehari-hari itu digunakan. Bedanya itu. Nah, contoh misalkan kalian membuat sebuah tugas. Misalkan contohnya adalah yang di semester ini. Ketika nanti 2 minggu lagi kalian akan presentasi, misalkan. Dibuat sebuah koneksi misalkan. Ada kendala misalkan. Kendala pada saat koneksi tersebut terjadi. Artinya adalah apa? Ada error di situ. Misalkan seperti itu. Errornya karena apa? Misalkan posisi dari program tersebut tidak mengalami update prosesnya. Terus kemudian kalau misalkan dengan menggunakan 2010 misalkan di aplikasinya, kemudian dicari database yang terbaru, prosesnya akan berbeda. Pasti ada apa? Pasti ada fitur yang tidak dimasukkan di situ. Alias belum ada update dari program tersebut. Bisa saja terjadi seperti itu. Atau misalkan database tersebut tidak berjalan dengan baik, misalkan seperti itu.
itu dilakukan? Kenapa itu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kita ataupun dalam menggunakan itu? Karena error itu terjadi, misalkan terjadi pada saat koneksi database atau pada saat kita mengerjakan sesuatu dalam programnya, tidak dapat terhubung dengan baik. Banyak hal yang dilakukan di situ. Nah, kemudian, dari aplikasi ini yang telah kita buat tadi, misalkan seperti itu, kita juga bisa untuk bisa mencetak namanya laporan atau namanya sebuah hasil dalam bentuk misalkan PDF, misalkan dalam bentuk blueprint. Nah, berbagai hal lah, misalkan seperti itu. Ataupun bahkan kita bisa mencetak dalam sebuah printer. Nah, ini menjadi keharusan misalkan. Kalau ketika dibuat itu, maka seorang programmernya di dalam mengembangkan aplikasi tersebut bisa melakukan seperti itu. Nah, contohnya misalkan kalian pergi ke supermarket misalkan pasti namanya blueprint ya. Blueprint itu adalah misalkan mencetak dari printer yang sudah telah disediakan oleh si supermarket tersebut, misalkan seperti itu. Dia lihat itu terjadi, ambil barang berapa, kemudian jenisnya apa, kemudian harganya berapa, dihitung totalnya, kemudian ada blueprintnya, ada cetaknya. Ataupun kalian misalkan dalam ekspedisi, ingin mengirim barang kemana, kemudian berapa harganya, kemudian berapa lama sampainya. Itu ada blueprintnya nanti. Nah, sama halnya kita ketika kita membuat sebuah aplikasi ini. Kenapa saya arahkan itu? Misalkan seperti itu, dalam mencetak sebuah laporan, bisa saja dalam bentuk sebuah kertas. Di dalam sebuah kertas ada tulisannya pastinya. Tidak kosong misalkan. Karena apa? Akan menyesuaikan dengan apa yang telah terjadi kalian buat tersebut. Dalam aplikasi misalkan penjualan sudah otomatis. Penjualan itu akan tercetak dengan secara otomatis bahwa penjualan ini jenisnya apa, barangnya berapa, berapa banyak, misalkan harganya berapa, kemudian tercetak dengan seperti itu. Nah, itu adalah sebuah proses ketika kita ingin mencetak sebuah laporan. Memang ada kesulitan. Pasti ada kesulitan ketika kita ingin mencetak sebuah laporan tersebut atau sebuah hasil, ataupun bahkan bisa mencetak dalam sebuah printer misalkan seperti itu, ada pilihannya. Memang agak sulit memang. Kenapa? Karena bagian itu memang boleh dikatakan jarang sekali terjadi misalkan seperti itu. Kenapa saya bilang jarang sekali terjadi? Karena misalkan kalian membuat sebuah program kemudian dihubungkan dengan database sampai pada proses akhirnya adalah bisa mencetak tersebut. Suatu perjalanan yang panjang, 3 kali proses membuat sebuah program, kemudian mengkoneksikan atau menghubungkan dengan database sampai dengan proses pencetakan tersebut. Biasanya sering terjadi pada saat ingin membuat sebuah tugas akhir, ini akan terjadi. Bisa saja hanya 2 kali tahapan saja, atau bahkan bisa saja terjadi dengan 3 tahapan tersebut, sampai bisa mencetak. Jadi itu bagian terpentingnya. Bahwa proses 3 tahapan tersebut bisa terjadi dengan prosesnya tersebut. Sampai ya, saya mendoakan baik. Mudah-mudahan ya. Berapa nih? Ada 14 orang. Mudah-mudahan bisa menjadi seorang programmer semua. Misal, ya. Nah, itu yang dilakukan si programmer tersebut. Biar tahu bagaimana caranya proses tersebut bisa terjadi. Agar memudahkan bagaimana, misalkan seperti itu. Nah, proses itu dilakukan ketika ingin mencetak sebuah laporan pasti akan tertulis dengan apa misalkan seperti apa isinya, tergantung dari isinya yang kalian buat misalkan nantinya. Nah, Crystal Report atau boleh dikatakan sebagai salah satu software yang menggunakan tambahan di dalam Visual Studio 2010.
ini digunakan karena berguna untuk membuat sebuah laporan. Kalaupun misalkan tidak perlu menggunakan tambahan, misalkan sudah ada, misalkan kalau sudah versi yang terbaru. Karena saya selalu bicara bahwa ketika perubahan update dalam setiap aplikasi pasti ada perubahan yang dilakukan di situ, fitur maupun penggunaannya. Apa? Yaitu tadi agar memudahkan. Tidak lagi perlu menggunakan kisah report lagi karena secara terpisah. Tinggal hanya di situ. Kemudian tinggal mencetaknya saja. Tidak perlu yang lain. Ataupun bahkan komponen ini yang digunakan secara default di dalam Visual Studio 2010. Karena dikatakan sebagai sebuah komponen dari Crystal Report tersebut. Artinya adalah Crystal Report di sini adalah sebagai untuk mencetak sebuah hasil dari proses yang dilakukan dengan memprogram tersebut dengan lalu pada saat melakukan pengoneksian di dalam sebuah database. Itu dikatakan sebagai bagian yang berjalan, yang dilakukan dan berjalan. Kenapa itu bisa terjadi, misalkan seperti itu? Apa itu bisa ada, misalkan seperti itu prosesnya. Itu tadi dilakukan. Memang jalan dengan menggunakan 3 tahapan tadi lah. Dan prosesnya adalah membuat sebuah program, kemudian koneksi dengan program tersebut, sampai bisa ke dalam database, sampai dalam proses pencetakan, itu adalah proses yang berjalan panjang. Dilakukan secara langsung. Dilakukan secara langsung dengan proses tersebut. Tidak berjalan pelan-pelan misalkan. Tidak melakukan sesuatu hal yang lambat misalkan seperti itu. Itu dilakukan dengan cara yang sama tadi. Nah, untuk bisa mendapatkan sebuah laporan yang menarik, ya, ataupun bisa sesuai dengan kebutuhan si pemakai, si user, si pengguna, pastinya juga perlu penambahan. Perlu menambahkan sebuah report yang baru agar proses Crystal Report tersebut bisa digunakan. Bisa saja dalam laporan tersebut misalkan dibuat menarik dengan cara memasukkan gambar, misalkan, atau memasukkan sebuah logo yang menandakan bahwa itu menarik buat kita. Karena apa? Terbiasa bahwa manusia itu lebih jelas atau bahkan lebih mudah melihat itu dalam membuat dalam sebuah bentuk visual dibandingkan dalam bentuk penulisan. Kenapa? Karena manusia akan fokus ke situ dengan gambar tersebut. Oh, ini menandakan bahwa ini logonya ITTS. Misalkan saya cetak seperti ini, bahwa logonya ITTS itu seperti ini. Tidak lagi ITTS, Institut Teknologi Tangerang Selatan. Ini bisa terlihat bahwa logo itu terjadi. Logo itu dimasukkan untuk apa? Bisa menarik. Salah satunya. Ataupun bahkan bisa tangan digital. Itu menarik. Dengan menggunakan barcode. Misalkan seperti itu. Menarik. Kenapa? Berarti sudah mulai terbarui dengan proses tersebut. Tidak lagi menggunakan tanda tangan manual, misalkan seperti itu. Tapi lebih menggunakan tanda tangan digital, misalkan seperti itu. Sudah menarik. Ataupun misalkan kalian kalau lihat undangan ya, undangan pernikahan atau undangan khitanan misalkan seperti itu, akan terlihat misalkan dengan menggunakan barcode bahwa lokasinya bisa dilihat dari barcode tersebut. Tidak perlu capek-capek misalkan alamatnya, wah alamatnya nggak jelas nih misalkan, atau alamatnya agak bingung nih. Tapi dengan menggunakan barcode tersebut memudahkan. Untuk siapa? Untuk si user yang tersebut. Oh, ini memudahkan. Saya tinggal scan barcode, kemudian saya akan di lokasi tersebut. Memudahkan nih buat si user. Atau bahkan tidak ataupun bahkan lebih kepada bentuk yang wah enak nih seperti ini nih. Karena kita dikasih alamat jelas, posisi letaknya di mana, kemudian titiknya di mana, seperti itu. Itu memudahkan kita. Kenapa itu terjadi? Seperti itu. Itu tadi, sudah ada mulai pembaruan. Dilakukan bahwa report tersebut bisa ditambahkan. Untuk apa? Menjadikan sebuah hasil. Yang menandakan bahwa report tersebut ternyata memang dalam bentuk seperti itu. Dalam bentuk yang memudahkan. Buat siapa? Itu tadi, buat penggunanya.
Ini sebenarnya alamat link yang kita bisa gunakan untuk belajar, misalkan seperti itu, untuk bisa melihat bahwa dengan menggunakan Crystal Report tersebut ternyata memang perlu tambahan. Yang artinya bisa saja free. Ya, kita bisa gunakan ini secara free. Ini linknya, silakan kalian bisa belajar dari situ. Bahwa dengan penggunaan alamat website tersebut kita diberikan kemudahan tadi pada saat pencetakan. Ya. Ataupun sekarang saat ini misalkan dengan menggunakan Google, misalkan dengan menggunakan sebuah alat barcode tadi ya, lihat misalkan hanya tinggal menuliskan nomor telepon, kemudian barcode tersebut akan muncul, memudahkan kita. Kenapa dikonvert jadi yang terbaru, ataupun bentuk alamat misalkan tadi dalam bentuk sebuah barcode, memudahkan kita. Nah, dengan proses hasil-hasil itu sebenarnya secara tidak langsung ada kaitannya dengan apa yang digunakan oleh si report ini sebagai hasil, sebagai gambar atau sebagai acuan ketika ingin menggunakan itu, bahwa memang proses ini dilakukan. Kenapa perlu dilakukan misalkan? Itu tadi sudah mulai ada pembaruan, fitur pun sudah mulai diperbarui, kemudian prosesnya pun sudah mulai terbarui. Nah, karena apa? Dalam penggunaan sebuah website, pada saat ini yang terjadi adalah sudah memudahkan dilakukan. Di situ sudah dilakukan dengan baik. Kenapa itu dilakukan? Itu tadi. Prosesnya mudah, membuat kita mudah. Nah, kemudian, sebelum kita bisa menggunakan dengan menggunakan Crystal Report tersebut, pasti yang diperlukan adalah MySQL connector tersebut. Minggu lalu sudah saya jelaskan, ada di mana posisinya, kemudian bagaimana cara melakukannya. Nah, dengan menggunakan konektor MySQL tersebut, artinya juga akan bisa digunakan dengan MySQL konektor DBC, database dari bagian misalkan Windows 32 yang dilakukan, apapun itu. Nah, sebenarnya itu perlu di-download juga di dalam sebuah website yang dikatakan sebagai MySQL. Artinya sudah berbicara tentang bahwa dengan penggunaan database, arahnya pun sudah ke arah yang bentuk menggunakan report itu. Artinya memang itu perlu dilakukan ketika proses tersebut dikerjakan. Oleh siapa? Oleh kita sebagai programmernya. MySQL Connector sudah saya jelaskan sedikit minggu lalu kalau nggak salah ya. Bahwa dialah yang melakukan proses koneksi dengan database dari program yang tersebut. Kalau nggak salah minggu lalu ada 4 kalau nggak salah. Dari konektor sendiri, connection, kemudian ada 3 lagi, saya agak lupakan. Itu bagian yang ada di dalam sebuah MySQL atau dikatakan sebagai program untuk memasukkan atau menyambungkan atau menghubungkan atau menjalankan database tersebut. Ya, banyak sekali ya melakukannya. Karena apa? Koneksi di dalam database sudah pasti arahnya lebih banyak ke dalam MySQL yang digunakan. Lebih familiar, lebih banyak digunakan dibandingkan dengan 3 yang lain. Ada SAMPP, kemudian ada AppSoft, ya. Bedanya dengan yang lain, ini lebih banyak digunakan. Kenapa? Tadi pasti orang akan lebih mudah, tidak sulit menggunakannya. Hanya tinggal melakukan proses edit saja. Intinya pun tinggal dipilih bagaimana prosesnya tersebut terjadi. Itu dilakukan sedemikian rupa bahwa proses dari MySQL tersebut ternyata memang lebih familiar. Ya. Jangan misalkan pekerja, kalian sebagai mahasiswa pun ya, lebih mudah dengan menggunakan itu. Karena apa? Bisa belajar. Proses dasarnya seperti apa? Cara pengukurannya seperti apa? Dilakukan dengan baik prosesnya tersebut. Setelah semua perangkat tersebut telah diinstal, kita perlu untuk bisa merubah settingannya tersebut. Pasti di dalam Visual Studio dari 2010 tersebut. Artinya adalah apa? Ada perubahan yang perlu dilakukan di situ. Karena apa? Perubahan dalam sebuah setting, misalkan dalam sebuah perubahan tersebut ya. Kenapa? Agar memudahkan lagi nantinya. Tidak perlu lagi koneksi beberapa tempat. Misalkan seperti itu. Ataupun bagaimana yang dilakukan.
lebih mudah lagi dengan proses itu. Karena kalau sudah menggunakan itu, tadi saya jelaskan, kita belajar dengan siapapun, ya, dengan orang IT pun, pasti akan belajar tentang MySQL-nya. Kalau untuk database-nya, kebanyakan seperti itu. Mungkin di antara kalian, ataupun bahkan di antara keluarga kalian, misalkan seperti itu. Terutama yang bidangnya sama dengan kalian. Pasti akan sama seperti itu prosesnya. Kemudian, dari langkah ini, sebenarnya secara tidak langsung kita bisa tahu bahwa proses koneksi dari open database connectivity tersebut sebenarnya hampir-hampir mirip dengan proses yang dilakukan oleh si divisi tersebut. Dengan apa yang dilakukan seperti yang kemarin saya jelaskan. Cara pengoneksinya seperti apa. Yang dilihat di sini adalah project, misalkan project baru. Kemudian ketika kita klik menu project tersebut, artinya ada di paling bawah. Ada yang namanya klik properties tersebut. Project itu, ketika kita klik project baru, kemudian lalu akan mengarah kepada properties yang tersebut. Artinya kita bisa lakukan itu. Di sini saya ambil screenshotnya, kita bisa melakukan dengan laporan properties misalkan seperti itu. Di situ akan tertera atau akan tertulis seperti itu. Nah, yang memudahkan adalah seperti itu. Dengan proses yang dilakukan dengan ODBC tersebut, Open Database Connectivity tersebut. Artinya akan mengarah kepada MySQL tersebut, yang tadi, MySQL Connector tersebut. Lebih mengarah kepada itu. Itu yang dilakukan secara tidak langsung. Nah, dengan proses tadi, mulai dari dia membuat sebuah program, kemudian koneksinya langsung atau hubungannya langsung dengan database tersebut, yang dilakukan di dalam database juga perlu diperbaiki, perlu diperubahan dengan melakukan settingan di bagian apa untuk bisa lari kepada kisah info tadi. Kalau dengan menggunakan 2010 misalkan seperti itu, banyak hal yang dilakukan. Bahwa 3 tahapan tersebut bisa kita lakukan. Ya, kenapa kita bisa lakukan dengan cara yang sama tadi? Mulai dari program, kemudian sampai dia proses dengan cara koneksi inilah yang memudahkan. Untuk siapa? Ya untuk kita. Ketika kita ingin sebuah laporan, kalau membuat sebuah reportnya, report inilah yang nantinya akan menjadi acuan misalkan ketika kalian ingin mengarah kepada membuat sebuah tugas akhir nantinya misalkan. Ya siapa tahu misalkan dari pengembangan mata kuliah ini kalian bisa kembangkan nantinya pada saat kalian menggunakan atau kalian membuat sebuah proyek nantinya. Saya ataupun dosen yang lain hanya bisa mengarahkan saja dengan proses tersebut. Pada saat eksplorasinya adalah kalian langsung. Entah kalian nanti akan mengembang. Nanti kalian akan melihat langsung seperti apa. Kalian bisa belajar dengan siapapun, tidak hanya dengan dosen. Bisa saja dengan kakak kalian, atau keluarga kalian, atau siapapun itu. Tapi ini proses yang dilakukan. Kemudian, kalau sudah nanti akan muncul dengan properti tersebut, artinya dia akan muncul ke dalam bentuk target dari framework tersebut. Kita tinggal pilih dengan .NET framework tersebut. Yang dilakukan, misalkan contoh, sebentar.
sedikit saya jelaskan. Nah, di sini tadi, kalau kalian klik dalam bentuk new project, ya, dia akan memunculkan bagian tertentu. Ini namanya reporting. Reporting inilah yang menjadi bagian ketika nanti akan dikerjakan. Tidak lama ya. Nah, dia akan memunculkan seperti ini. Kalau bentuknya database, seperti apa tadi. Nah, dikoneksikan saja dengan database tersebut. Dikoneksikan saja, nah dia akan memunculkan seperti ini. Misalkan, nanti dari bagian ini sebenarnya secara tidak langsung akan menyesuaikan si database tersebut akan menyesuaikan dengan data bagian ininya. Proses itu dilakukan karena apa? Karena untuk mencetak sebuah hasil yang menandakan bahwa proses itu terjadi. Kalaupun nanti akan muncul seperti itu. Nah, di sini kan ada jelas dari aplikasi tersebut, dari report kita misalkan seperti itu, dia akan muncul di sini nanti. Sampai dengan proses tadi. Kalau sudah untuk dijalankan, didebak. Karena ini luar isinya, jadi tidak bisa didebak. Sebenarnya, tadi kan di atas ada pilihannya ya. Network 4.05. Kalau saya network framework 4.5 kalau saya. Tapi tidak semuanya sama, berbeda-beda yang dilakukan. Tapi tetap sama prosesnya. Yang dipilihannya di sini, framework-nya ini yang dipilih. Untuk apa? Untuk konfirmasi bahwa proses itu dilakukan, bisa dikerjakan dengan apa yang ingin dikerjakan nanti. Habis itu dikoneksikan dahulu ke dalam prosesnya dari program tersebut, kemudian sampai bisa mendapat reportnya. Seperti apa? Kalau sudah ada pilihan reportnya sebenarnya sudah mudah. Tidak perlu lagi menginstal yang menggunakan Kesta Report, tidak perlu lagi. Sudah langsung koneksi. Karena dua bagian yang penting di situ. Mungkin ada kendala di sini, silakan kalau ada kendala di kalian. Mungkin ada pertanyaan, saya tidak ada Pak, misalkan seperti itu. Kalau tidak ada yang nanya, berarti saya anggap ngerti lah ya. Mas Alfat, ada tanggapan? Pak, saya mau nanya Pak. Mau, silakan Mas. Bedanya koneksi MySQL sama koneksi ODBC itu apa ya Pak? MySQL dan ODBC. Sebenarnya secara tidak langsung ODBC itu gambaran umumnya Mas, globalnya. Nah, MySQL yang tadi konektor, kan sudah saya jelaskan 2 minggu lalu kalau nggak salah, atau seminggu yang lalu kalau tidak salah. Itunya ibaratnya apa ya? Bahwa ODBC itu dikatakan sebagai database yang terbuka, Mas. Kalau MySQL-nya adalah yang bagian khususnya lah, ibaratnya. Kalau misalkan kampus nih, ITTS kan global. Kemudian dikerucutin kembali menjadi 3 jurusan di situ. Maksud saya Mas ya, Maul? Atau mungkin masih bingung? Nah, ODBC itu global, secara tidak langsung, open, bisa lakukan apapun. Tapi saya lebih mengarah kepada MySQL saja, satu bagian saja. Karena apa? Kalau saya mengajarkan semuanya, empat-empatnya, misalkan database yang empat-empatnya saya ajarkan, nanti akan kesulitan. Dari saya kesulitan, dari kalian juga akan menerimanya kesulitan juga. Karena saya jelaskan satu persatu, rinciannya. Saya sih nggak masalah, saya akan ngajarin ke kalian, tapi belum tentu kalian akan menerimanya. Lebih baik saya mengajarkan satu, kemudian kalian bisa menerima dengan baiknya. Seperti apa? Mas Paul, paham atau malah makin bingung?
Soalnya nih Mas Alfat udah ngerti nih. Iya Pak, saya sedikit paham. Mungkin nanti saya nanya Al-Fatah Pak, kalau belum paham lagi. Gak apa-apa, sebenarnya tanya nggak apa-apa Mas. Jadi itu tadi yang bilang ODBC dengan itunya sebenarnya sama. Dikatakan global, dikatakan dengan khususnya. Nah, database itu banyak Mas. Saya jelaskan waktu itu kan. Ada sekitar beberapa database lah. Salah satunya dari MySQL, kemudian SAMPP sama misalkan episode. Oh, banyak lagi lah sebenarnya. Sebenarnya yang digunakan tuh banyak, tapi lebih familiar dengan MySQL-nya yang digunakan. Karena memudahkan, tapi tidak tergantung orangnya. Kalau menurut Mas Maulana ingin menggunakan SAMPP ya silakan. Saya tidak melarang, tidak seperti itu. Tapi saya lebih mengarahkan kalian dengan satu saja. Takutnya nanti kalian pada saat tugas akhir, kalian kan belajar dari semester 1 kuliah ya, dari semester 1, 2, 3 sampai semester 7. Kemudian di semester 8 kalian suruh merangkum. Kalian bisa bayangkan dari semester 1 apa, 2 apa, 3 apa sampai ke 7 apa. Kalian rangkum jadi satu bagian di semester 8. Kalian akan bingung. Sudah pasti kadang-kadang catatannya sudah hilang. Seperti itu. Nggak apa-apa Mas, silakan Mas. Silakan gitu kan. Divisi kan hanya gambaran umumnya aja Mas. Misalkan saya suruh kalian nih misalkan, Mas Maulana, Mas Alfata misalkan, dari semester 1 sampai semester 7 belajarnya apa? Nanti kalau di semester 8. Kalau semester 8 ya, kalaupun semester 7 selesai ya alhamdulillah. Berarti kalian bisa menyelesaikan 3,5 tahun. Terus kalian ditanyakan sama dosen yang menguji kalian. Misalkan, ya bukan hanya saya sih misalkan seperti itu. Karena nanti akan ada proses yang seperti itu sih. Kalian belajar apa? Dari semester 1, kemudian 2, sampai semester 7 itu ngapain? Kalian rangkum jadi satu bagian, satu halaman aja. Nggak usah banyak-banyak, satu halaman saja. Jadi kalian belajar tentang visual, kemudian belajar tentang Java-nya, kemudian belajar tentang PHP-nya. Dari macam-macam pemrograman aja, ya pasti ketika kalian kerja nanti, ya ketika kalian kerja nanti pasti akan dipilih salah satu. Tidak mungkin semuanya disuruh, atau bahkan kualifikasi tidak semuanya. Kalian jago Java, kalian jago PHP, kalian jago apa misalkan yang lain misalkan seperti itu. Tiba-tiba kalian ada yang tidak bisa satu, misalkan seperti itu. Ya nggak masalah, karena kan dipilih dengan sesuai dengan kualifikasinya. Ya, itu pilihan. Makanya mumpung kalian baru di semester 3, sebenarnya jadi semester yang paling dasar lah istilahnya. Kalian melompat baru 1 tahun setelah kalian selesai di semester 2. Kalian belajar itu. Kalian belajar itu pilih salah satu. Saya dari sekarang, kalau bisa dari sekarang. Jangan sampai nanti, kalau di semester-semester akhir, kasihan kalian. Kalian akan SKS, sistem kebut semalam, perlu diselesaikan hari itu juga. Jadi kalau bisa belajar dari sekarang, salah satunya bisa ditekuni, itu bisa kalian hasilkan. Atau bahkan kalian bisa mendapatkan sesuatu seperti itu. Tapi kalau pengen lebih banyak lagi belajar ya silakan. Cuma jarang sekali Mas seperti itu. Ada sih ada, tapi bandingannya banyak. Bandingannya banyak dengan sedikit orang. Nah, kenapa saya bicara tentang ODBC ini? Sebenarnya cara hanya menggambarkan saja bahwa yang digunakan ODBC itu dengan menggunakan MySQL sebenarnya sama Mas. Kemudian kita bisa memilih tadi nih, saya lanjutkan ya, project yang tersebut, kita pilih dengan add new item tersebut. Nanti akan memunculkan apa di situ, misalkan saya memunculkan di sini. Ini pilihan. Nah, saja new item. Bisa saja dari kelas, modul, sampai dia turun ke sequence diagram. Ini juga perlu belajar.
Saya belajar, kalian juga belajar. Sama-sama saling belajar. Tidak ada yang menggurui di sini saya. Saya juga perlu belajar. Karena apapun itu harus belajar. Kalau tidak belajar, kayak ngajar ke kalian, saya juga belajar. Tiba-tiba kita pilih yang kelas, misalkan. Ditambahkan kelasnya. Dia akan milih kelas itu bagaimana isinya. Ataupun misalkan itemnya, misalkan kita ingin tambahkan, membuat sebuah sequence diagram. Dia akan gambar. Ini. Bisa saja sequence diagram, digambarkan. Boxnya ada di sini, pilihannya ada. Tinggal pilih saja mau gambar seperti apa. Ya. Ataupun di bagaimana, misalkan bentuknya adalah harus muncul. Nah, pilihannya ini banyak sekali. Ya. Walaupun mineralnya tidak ada. Jadi itu bagian yang perlu dipelajari di sini dengan prosesnya tersebut. Jadi memang mengeksplor secara langsung adalah kalian langsung. Kemudian setelah new item, kita bisa pilih salah satunya, misalkan kita masukkan Vista Report tersebut. Kalau misalkan menggunakan 2010, misalkan, atau apapun itulah. Nah, pilihannya banyak sekali yang dilakukan sih. Kita bisa memilih karena ini menggunakan 2010, karena perlu tambahan dia akan munculkan ditulis di situ adalah Vista Report-nya. Tapi kalau tidak perlu tambahan, itu tadi yang saya jelaskan, hanya tinggal reportingnya saja. Nanti akan muncul secara langsung seperti apa. Bahwa reporting itu ya seperti itu gambarnya. Sangat seperti itu. Tadi saya jelaskan tadi pertama ya, yaitu tadi bentuknya adalah dia kosong. Karena apa? Karena belum ada dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan, dia akan muncul tulisannya seperti apa. Kemudian apakah ada logonya atau bagaimana. Intinya adalah tadi, dibuat semenarik mungkin. Agar apa? Orang yang mau baca dengan isi yang tersebut akan enak, akan mudah. Nah, terkadang kan kalian misalkan contoh, kalian kan lebih suka dengan gambar dibandingkan dengan tulisan biasanya. Kenapa saya bilang seperti itu? Misalkan kalian suruh belajar nih, misalkan suruh belajar, kemudian baca sebuah tulisan dalam sebuah buku, pasti kalian tidak mau dibandingkan kalian lihat sebuah gambar atau video. Lebih memudahkan karena bentuknya visual seperti itu. Kenapa itu bisa terjadi pada saat sekarang ini? Memang seperti itu. Itu sudah role model, sudah berjalan modelnya seperti itu. Jangan kan kalian, saya pun juga kalau misalnya suruh membaca ya bisa beberapa jam. Tapi untuk bisa meneruskan sampai sehari pun dalam membaca tersebut, ya dibutuhkan beberapa hari. Tidak bisa langsung sehari selesai. Kenapa? Kita perlu mencerna dari gambar itu seperti apa. Terkadang di buku itu kan ada gambarnya juga seperti itu. Tapi kalau dilihat video, dia akan kalian lebih memudahkan sebenarnya. Bisa mengikuti secara langsung. Kemudian, sebelumnya kita perlu setting dulu namanya data source yang tersebut. Kalau di dalam 2010 tadi saya jelaskan. Dituliskan dulu, disetting dulu, disetting dulu ataupun dirubah dulu bagian apa di situ. Pada bagian komputer ketika untuk melakukan koneksi dengan MySQL tersebut. Artinya bisa kita klik di situ, control panel, kemudian divisinya, ada database yang adalah MySQL tersebut, kita pilih administratif tools. Oh iya, bukan, silakan. Kita pilih di situ, lalu kita pilih settingnya. Settingnya tinggal mengubah. Kita lakukan apa di dalam MySQL tersebut, misalkan. Apakah itu akan dikoneksi dengan sebagian itu atau bagaimana, tergantung dari pilihannya tadi.
Sebenarnya materi sedikit di hari ini, tapi lebih yang tentang penjelasannya, karena yang dijelaskan di sini ada bagian tentang bagaimana proses tersebut terjadi. Jadi saya jelaskan bahwa ketika setting dulu bahwa DSN tersebut data source name-nya kita pilih dulu. Jangan di dalam komputer, karena apa? Untuk bisa mengoneksikan dengan database-nya tersebut. Kalau misalkan dengan menggunakan 2010, ini karena bagian 2010 saya jelaskan. Dari situ kita bisa tahu bahwa administrasi tool tersebut dia akan memunculkan namanya adalah data source-nya atau divisinya lah, database-nya tadi yang digunakan. Karena sifatnya adalah umum, sifatnya terbuka. Apapun bisa masuk di situ. Kita bisa tinggal pilih prosesnya tersebut ada di dalam folder yang ada di dalam administrasi tool tersebut. Folder kita pilih dengan melakukan prosesnya adalah isinya nanti akan saya jelaskan. Nah, dari situ akan jelaskan bahwa ODBC tentang DSN tersebut, data source name tersebut. Nah, di situ dituliskan pilihannya ada banyak sekali. Bisa mengenai usernya sendiri dan DSN tersebut, atau bisa saja dari sistemnya, ataupun dari filenya tersendiri, ataupun bisa driver ataupun tracking, atau bahkan connection tentang poolingnya atau bahkan tentang botnya. Nah, di situ kita bisa tahu, kita bisa nambahkan. Misalkan ditambahkan apa, misalkan kelompoknya Mas Alfat misalkan apa, ditambahkan di situ tentang DSN-nya tersebut. Artinya adalah apa? Untuk bisa pengoneksian saja, tidak ada yang lain. Nah, koneksi terjadi di dalam sebuah database. Di situ dijelaskan bahwa sebuah ODBC ketika pengguna dapat melakukan sebuah story tentang bagiannya tersebut yang mengatakan bahwa bisa itu terkoneksi dengan provider dari data tersebut. Makanya seorang user atau seorang pengguna atau programmer tersebut bisa melihat datanya tersebut secara visible untuk kita untuk kalian, untuk si programmer tersebut. Dan bisa untuk melihat keseluruhan dari komen tentang mesin tersebut. Artinya adalah bahwa bicara tentang database-nya. Kita juga bisa melihat proses database-nya tersebut. Dan juga kita bisa memasukkan database tersebut seperti apa. Jadi pilihan sebenarnya di situ. Kita bisa melihat secara divisinya ataupun database-nya, atau bisa kita melihat dari provider dari mesinnya tersebut. Ini isinya tentang data source-nya tersebut. Ini akan seperti ini nantinya. Karena ini bentuknya adalah seperti ini, jadi kita bisa tahu bahwa prosesnya itu ya begini, seperti itu. Ataupun bahkan ODBC ini sebenarnya secara tidak langsung adalah tidak hanya MySQL tadi ya. Jadi saya jelaskan, bisa banyak gunakan yang lain. Tapi saya lebih kepada condong salah satu saja yang perlu dijelaskan. Jadi dari Mas Maulana, Mas Alfata juga sama-sama menggunakan SQL untuk sebagai koneksinya, sebagai hubungannya untuk ke dalam database tersebut. Kemudian ini jelaskan bahwa ketika kita memilih sebuah database, di situ tuliskan bahwa data source SQL tersebut, misalkan versi yang keberapa, misalkan. Di situ akan tertulis bahwa untuk driver, artinya dia untuk menyelesaikan dari prosesor tersebut. Kalaupun sudah ada, tadi saya jelaskan reportingnya tersebut tadi dengan menggunakan versi yang terbaru, misalkan fiturnya pun sudah terbaru, pasti akan berbeda dengan ini. Ini saya menjelaskan tentang bagian gambarnya saja seperti apa. Tapi kalau sudah ada reportnya tadi, ya tidak perlu dengan menggunakan ini lagi. Ketinggal hanya mengklik prosesor tersebut akan muncul secara langsung dari prosesnya tersebut. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Sebelum saya lanjut ke materi-materi berikutnya. Selain Mas Maulana, selain Mas Sapata, silakan. Apa-apa, tanya aja kalau masih bingung. Mungkin di dalam timnya ada yang kebingungan, ada yang kesulitan, ada yang kesusahan, silakan.
Ya kan, ada yang nanya nih. Saya lanjut ke masih di dalam koneksi divisi. Ada namanya window. Window tentang configuration tersebut. Artinya ini akan berisikan tentang server yang digunakan, kemudian portnya apa, kemudian usernya apa, kemudian passwordnya apa, dan database-nya adalah apa. Misalkan seperti itu. Karena untuk apa konektornya langsung. Nah, kita tinggal isi sesuai apa yang kita miliki, yang kita kerjakan sebelumnya misalkan. Kalau dia database-nya misalkan tentang akademik misalkan, dia akan muncul nantinya. Nah, tinggal dites saja bahwa isinya adalah akademik tersebut. Nanti akan ada pilihannya kalau di situ. Nah, kalau tentang desain tersebut, sebenarnya lebih kepada kayak seperti kan koneksikan ke sebuah internet atau wifi misalkan. Pasti ada apa? Pasti ada nama passwordnya. Kemudian digunakan apa? Usernya apa? Biasanya adalah kalau user dengan password biasanya akan sama. Misalkan root ya root secara tidak langsung. Ya seperti itu. Nah, kalau tentang database-nya adalah apa, isinya apa, nanti akan dijelaskan. Isinya itu adalah tentang misalkan bisa jelaskan akademik. Nah, dari database akademik tersebut nanti akan memunculkan koneksinya ke dalam program tersebut. Artinya bisa dilihat sesuatu tersebut sampai kepada reportnya tadi. Dilihat ternyata isinya sama. Kemudian ketika diinputkan isinya ya sama. Tentang akademik, ada tentang perkuliahan, ya. Kemudian ada tentang mahasiswanya siapa, kemudian timnya berapa. Banyak hal di situ dilakukan. Namanya saja akademik, pasti akan banyak yang dimunculkan di situ. Nah, baik itu server, port, user, password maupun database, sebenarnya bagian di dalam satu bagian yang tentang connection dari MySQL tersebut. Artinya akan sama bahwa proses konfigurasi yang dilakukan dengan konektor MySQL tersebut berjalan dengan baik. Tidak apa ya? Boleh dikatakan tidak sih. Misalkan tidak sesuai ya, tidak akan tetap sesuai. Karena kita bisa lihat langsung database yang kalian gunakan, database yang kalian buat itu apa. Di situ akan muncul. Lalu dengan proses misalkan kalau portnya adalah misalkan apa, contohnya kan di sini 3306 dan server asli dari localhost misalkan. Karena connection localhost apa ya kan slash isinya apa, nah akademik dia akan muncul di prosesor tersebut atau apapun misalkan ya.
Lanjut ke isinya dari data source tersebut. Nah, dari isi ini kita bisa tahu, kita bisa pilih, misalkan tadi menggunakan DSN SQL, karena tadi kan ada 3 aja ya, 3 bagian aja di sini, tidak ada yang lain. Misalkan DSN SQL kita tambahkan. Nah, dari sini kita tuliskan bahwa drivernya adalah MySQL tersebut. Artinya adalah sebagai konektornya yang dilakukan. Nah, di situ tertulis tadi sama seperti yang tadi, akan tertulis dengan DSN underscore MySQL tersebut. Nah, MySQL di sini dituliskan adalah misalkan ODBC yang versinya MySQL tersebut tetapi sebagai driver, sebagai bagian untuk yang bisa install begitu. Nah, itu hanya tambahan. Kenapa tadi dituliskan bahwa kita ketika mengklik add, menambahkan sesuatu di dalam MySQL tersebut, dia akan memunculkan dengan prosesor tersebut. Kenapa ini bisa dituliskan di sini misalkan seperti itu tiba-tiba? Karena tadi dalam menambahkan sesuatu, kita harus tahu dulu proses koneksi sebelumnya yang dilakukan seperti apa dari programnya tersebut. Kalau misalkan tadi database tentang akademiknya, sama seperti itu. Kemudian dikoneksikan ketika database tersebut dalam MySQL Connector tadi dituliskan akademik, dia akan memiliki pilihan. Misalkan tidak hanya akademik misalkan, kalian buat misalkan iseng-iseng misalkan buat tentang apa. Seperti itu. Misalkan tentang data di lingkungan kalian misalkan seperti itu. Atau dalam kehidupan kalian sehari-hari. Tuliskan, dia akan memunculkan juga. Tetapi tinggal memilih saja. Memilih dalam proses untuk mengkoneksikan database tersebut sebenarnya akan menyesuaikan seperti apa. Karena ya tadi, sama saja memilih dengan proses tersebut, pasti kan kita tahu yang dipilih untuk koneksi database itu seperti apa. Kemudian bagaimana proses itu bisa terjadi yang dilakukan di dalam database tersebut. Kemudian dia akan memunculkan seperti ini. Tadi saya jelaskan sedikit, ini juga sudah ada gambarannya ya. Nah, kalau misalkan dengan menggunakan 2010 misalkan di sini, inilah model template dari data report tersebut. Ketika yang ada di dalam menu field explorer tersebut, lalu kita database field-nya. Database field-nya akan seperti ini. Kalau misalkan tadi kan kalau reporting-nya dia bentuknya seperti ini saja ya. Sorry. Dia akan munculkan seperti ini. Pilihannya berbeda akan berbeda dengan prosesor tersebut. Sebenarnya secara tidak langsung akan sama. Isinya akan tetap sama karena pilihan. Sudah jelas ada di sini prosesnya. Isinya akan sama. Tinggal saja memilih apakah kita akan memilih user itu seperti apa, kemudian bagaimana akan dipublikasikan. Sebenarnya secara tidak langsung hampir sama dengan prosesor tersebut. Nah, kemudian saya jelaskan lagi. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ya, dalam bentuk template dari Crystal Pivot tersebut akan muncul yang seperti ini. Kalau misalkan menggunakan Crystal Pivot tambahan. Karena apa? Saya memberikan contoh yang paling dasar. Seperti apa? Dari proses Crystal Pivot tersebut.
Kalau dibesarkan, ya, nah, gambar sedikit aja lah gambaran. Di sini crystal report, kemudian field, ya, field explorer ada di sini. Nanti akan memunculkan dia bentuknya seperti ini. Kalau dia bentuknya, misalkan dalam bentuk crystal report, beberapa bagian misalkan seperti itu, tidak semua sama, akan memunculkan seperti itu. Kalau dia memunculkan secara langsung, prosesnya akan berbeda. Tadi saya jelaskan, kalau dia sudah langsung terkoneksi dengan reportnya langsung, dia akan kosong bentuknya. Baru kita pilih, kalau misalkan membentuk proses reportnya akan seperti apa. Dipilih dahulu, seperti apa prosesnya. Nah, kalau sudah selesai, kalau sudah, ya tadi, kita bisa melihat di database expert tersebut. Database expert di sini akan dimunculkan di dalam database fieldnya tadi. Dia akan muncul di situ. Setelah klik database yang tadi, ya, database field yang tersebut akan memunculkan database expertnya tersebut. Artinya adalah dia ada di mana proses expert dalam proses database tersebut. Akan muncul pilihan bahwa proses ini bisa dilakukan. Nah, kemudian baru mengekspan. Mengekspansi di sini adalah bahwa ketika kita meng-create sebuah koneksi yang baru, artinya kita bisa membuat koneksi yang baru di dalam database expert tersebut. Ya. Mengkoneksikan koneksi yang baru. Artinya kita perlu membuat di sini baru bisa dipindahkan. Itu ada di dalam ODBC-nya, misalkan seperti itu, atau dalam SQL-nya. Tergantung nanti akan muncul seperti apa. Dia memunculkan akan seperti itu, kemudian baru kita klik. Artinya dia mengekspansi secara langsung. Ketika proses meng-create, ketika proses membuat dalam koneksi baru, dia akan memunculkan di sebelah kanan, tabelnya nanti. Seperti apa yang dimunculkan di situ. Baru kita bisa melihat yang kita buat itu apa. Sebentar ya, saya ke kamar mandi dulu.
Oke, saya lanjutkan. Database expert di sini boleh dikatakan sebagai bagian tentang kita bisa mengoneksikan atau kita bisa membuat koneksi yang terbaru dari database tersebut. Artinya adalah sama. Tadi kan sudah dituliskan di sini ya, DSN MySQL di situ. Dia sudah memunculkan di situ. Dia available data source tersebut. Di sini tuliskan bahwa ketika kita membrowsing sebuah data source-nya tersebut, kemudian dilimpahkan ke data table tersebut, kita bisa tambahkan. Artinya adalah apa? Kita bisa mengedit isi dari table tersebut. Karena apa? Prosesnya perlu dilakukan di situ. Ada dua pilihan, kanan dengan kiri dengan kanan, maaf. Kiri dengan kanan. Kiri adalah bagian tentang project yang kita lakukan. Artinya di situ ada project data, ada my connection, ada create new connection, ada access ataupun Excel, ada .NET, ada database file, ODBC, kemudian DSN skill tadi kita buat. Ya, sampai sesuatu yang lain, misalnya seperti itu, baru kita pindahkan. Ketika meng-create, kita membuat ataupun membuat sebuah data, membuat koneksi baru kita pindahkan ke select table tersebut. Artinya yang dilakukan di select table tersebut sudah dilakukan kedua kalinya. Ya, membuat sudah pertama di sini, dipindahkan ke sini. Untuk apa? Menambahkan. Baru kita bisa mengekspansi pilihannya, pindahkan ke dalam data table tersebut. Atau bisa dikembalikan. Karena apa? Di sini bisa dilakukan edit. Siapa bisa lakukan di sini? Karena apa? Untuk mengedit prosesnya berbeda dilakukan. Kemudian kalau connection ini bisa dilakukan, artinya adalah perlu dijadikan sebuah tambahan. Karena apa? Nanti urusannya adalah dengan reportnya tadi. Kalau report itu dilakukan juga, tapi itu setelah nanti ya, setelah dilakukan koneksi dahulu. Connection tersebut dilakukan ke dalam database, database akan melakukan koneksi juga ke reportnya tersebut. Baru bisa dilakukan proses pencetakannya. Secara logika adalah prosesnya yang 3 kali. Dilakukan input di dalam program tersebut, kemudian diproses oleh database, di-input kembali database-nya, diproses kembali ke dalam reportnya, kemudian di-input kembali, baru bisa keluar. Artinya adalah proses itu prosesnya berapa kali? Prosesnya 2 kali, proses yang dilakukan di situ. Kemudian inputnya bisa 3 kali dilakukan di situ. Kenapa? Untuk bisa menginput dengan proses terakhir tadi reportnya tersebut. Reportnya bisa saja kalian ingin gunakan apa, misalkan seperti itu. Bentuknya table saja misalkan. Ataupun bentuknya kolom saja misalkan seperti itu. Atau bentuknya langsung tulisan secara langsung. Karena ada banyak sekali pilihan. Itu bisa kita lakukan. Tidak hanya di dalam satu bagian saja. Bisa kita lakukan beberapa bagian di situ sebenarnya secara tidak langsung. Karena koneksi. Kalau koneksi yang dilakukan dari program, kemudian sampai ke database itu berarti adalah proses koneksi untuk menyambungkan ke SQL-nya langsung, ke database-nya langsung sebagai konektornya. Baru dari konektor itu bisa dilakukan dengan proses penyambungan dengan reportnya tersebut. Sampai proses terakhirnya adalah output-nya, hasilnya tersebut. Bahkan bisa dicetak, bisa di-blueprint, atau apapun itu. Untuk apa? Data kita misalkan, yang kita bisa gunakan nantinya. Ataupun misalkan sewaktu-waktu kita lupa, kita sudah buat, misalkan kalian buat ini di semester 3, kalian tiba-tiba lupa, ternyata saya pernah mengerjakan ini. Kalian lupa, kalian tinggal manggil aja local host-nya tersebut. Baru bisa dikoneksikan dengan programnya tersebut. Artinya akan sama. Yang penting adalah jangan lupa localhost tersebut alamatnya apa. Agar apa? Agar bisa membuka data yang sebelumnya ada. Atau bahkan bisa menyambungkan dengan program yang sebelumnya sudah ada. Itu tetap sama. Karena akan disimpan di dalam suatu folder. Biasanya seperti itu. Tapi tergantung balik ke masing-masing. Biasanya kalau saya seperti itu, akan dimasukkan dalam sebuah folder, baru bisa koneksikan dengan database. Nanti dari database itu akan saya panggil. Sampai prosesnya bisa dilakukan untuk pencetakan. Biasanya akan seperti itu. Tergantung tadi misalkan programnya akan mencetak atau tidak. Kalau tidak mencetak, ya dia tidak akan muncul di sebuah reporting. Tapi kalau dalam bahasa Visual Studio, biasanya akan sama. Akan bisa untuk mereportnya.
karena dia melakukan proses cetaknya di dalam bagian program tersebut. Mungkin itu, silakan jangan tanyakan sebelum saya lanjut ke materi berikutnya. Ada yang kendala? Kan mungkin Mbak Alisa, Mbak Amanda, Mas Andrian, Mbak Oli, ataupun yang lain, Mbak Kristal. Sama ke Mbak Yuni, silakan mungkin tanyakan kalau ada yang kendala dalam proses mengerjakan tugasnya. Karena ini akan menyangkut ke nilai kalian sebenarnya. Saya sih pengennya kalian lulus semua. Ya, tim 14 orang ini saya pengennya masuk lulus semua. Seperti ini saya jelaskan tadi. Jadi database prosesnya. Kalau dia langsung, kalau tidak langsung dia akan tidak muncul di sini. Kalau kita koneksikan, jangan database-nya adalah datasetnya. Pilihan koneksi nanti dia akan muncul di sini sebenarnya. Karena saya belum koneksikan secara langsung. Belum ada datanya. Saya tidak memunculkan itu. Tapi kalau dia buat koneksi baru, kan ada pilihan di sini. Ya. Pilihan tentang untuk database-nya adalah apa. Kalau misalkan ODBC seperti ini, dia akan munculkan. Tinggal tergantung. Ini kan ada user, password, udah sama kan dengan tadi ya pilihannya. Ya tinggal milih saja di situ. Usernya apa, passwordnya apa, baru bisa kita tambahkan sebagai koneksinya. Baru kita munculkan di situ. Berarti tidak langsung kan sama. Udah kan lebih mudah sih sebenarnya kalau kalian menggunakan yang udah ada sih sebenarnya. Karena tidak perlu lagi nambah tidak perlu menambah aplikasi kembali. Karena sudah ada aplikasinya sebelumnya. Jadi memudahkan sebenarnya. Kalau misalkan belum ada ya akan kesulitan sebenarnya. Karena kayaknya ada banyak sekali ya. Reportingnya tinggal pilih reportnya atau pilih wizardnya. Kalau pilih reportnya tinggal akan munculkan seperti ini. Nah report saja, tidak munculkan yang lain. Tapi kalau misalkan pilihnya adalah wizard, dia akan memilihkan seperti ini. Baru bisa koneksikan ke dalam database-nya ataupun objek. Silakan bisa tinggal pilihnya saja lah. Karena itu koneksinya. Mungkin itu silakan kalian tanyakan. Atau masih bingung silakan. Oke. Kalau ada saya lanjut ke pilihan tadi, saya jelaskan. Kenapa kita memilih ODBC tadi? Sebenarnya secara langsung. ODBC itu adalah bagian. Tapi kalau MySQL itu adalah secara khususnya. Apa yang telah kita buat tadi, ya, tulisannya adalah apa misalkan.
tadi MySQL, DSN MySQL misalkan seperti itu. Kalau itu sudah terjadi, kita tinggal klik aja finishnya. Artinya adalah apa? Prosesnya sudah dilakukan, sudah memudahkan kita untuk proses yang akan dilanjutkan nantinya, yang akan kita kerjakan. Artinya adalah proses koneksi dengan database sudah selesai, sudah dilakukan. Kita tinggal hanya proses untuk pencetakannya saja. Prosesnya sama, akan panjang tapi akan tetap sama proses yang dilakukan karena berjalan. Yang dilakukan. Kemudian, misalkan kalau kita bisa menambahkan mata kuliah di dalam akademik tadi, database-nya akademik, misalkan ingin menambahkan tabel mata kuliah yang telah kita buat sebelumnya, ataupun kita misalkan ingin mengedit lah seperti itu di dalam data expert tadi kan data expert itu tinggal pilih aja database tersebut tadi di SNSQL tersebut, kita tinggal mengganti tentang tabel mata kuliah. Untuk apa? Misalkan tabel mata kuliah ini ditambahkan, misalkan perlu penambahan, perlu pengurangan misalkan, atau perlu diperbaharui secara penamaan. Terkadang misalkan akan berubah seperti itu. Bisa saja misalkan pemrograman visual dirubah menjadi apa misalkan. Dibalik misalkan visual programmer misalkan seperti itu. Ataupun yang lain. Bisa diubah di situ dalam tabel mata kuliah tersebut. Ataupun perlu penambahan misalkan pemrograman visual 1, pemrograman visual 2 misalkan seperti itu. Biasanya pemrograman akan seperti itu. Biasanya pemrograman itu akan bertambah. Pemrograman 1, pemrograman 2, pemrograman 3 itu akan meningkat. Kenapa semakin meningkat? Karena misalkan kalau saya pernah ajarkan adalah basasi. Artinya adalah proses dasarnya. Pemrograman 1. Kemudian yang kedua adalah ini, misalkan visual. Kemudian yang ketiga adalah misalkan menggunakan PHP. Ataupun bahkan keempat bisa menggunakan Java. Beda-beda secara ruang lingkupnya. Beda-beda secara tahapannya. Semakin dia tinggi, maka prosesnya akan berbeda. Artinya juga akan mengikuti kalian akan semester berapa, dengan sampai proses tersebut sampai dengan titik puncaknya. Begitupun juga dengan ini, dengan tabel mata kuliah itu ada perubahan pasti. Kalau kita ingin merubahnya di dalam Visual Studio tersebut, kita pilih saja itu tentang apa misalkan. Nah, misalkan ingin menambahkan mata kuliah, bisa jelaskan 1, 2, 3, 4 misalkan seperti itu, diubah cara penamaan. Ataupun mungkin misalkan penekanan sistem informasi, misalkan ada sistem informasi, ada misalkan sistem informasi geografis, misalkan seperti itu, ada sistem informasi apa misalkan seperti itu, banyak sekali bisa digunakan. Artinya adalah yang dilakukan oleh si pengguna tersebut atau programmer tersebut bisa dengan cara proses itu dilakukan. Kemudian akan muncul di dalam database expert tersebut. Baru kita pilih tabelnya tersebut. Kita pilih tabelnya misalkan tadi tabel mata kuliah, kita pilih. Baru kita bisa edit. Apa? Misalkan perubahan-perubahan itu. Tidak semua sama kok. Akan berbeda-beda prosesnya. Tapi tetap ujungnya akan sama. Bahwa penggunaan itu dilakukan dengan proses yang berbeda saja. Kemudian, kalau itu semua terjadi, tadi kita tinggal masukkan saja misalkan di sini kalau kolom-kolomnya isinya apa, seperti itu. Kita tinggal tuliskan. Dan kolomnya adalah nomor misalkan dalam kolom yang kedua. Kemudian namanya, nama barangnya misalkan. Kemudian berapa banyak seperti itu. Dan harganya berapa misalkan seperti itu. Banyak sekali yang digunakan di situ. Tidak hanya satu bagian saja, tetapi bisa beberapa bagian. Dari nomor, nama, misalkan, kemudian jumlahnya barang tersebut. Kemudian kalau misalkan harganya grosir berapa, harganya eceran berapa. Kalau penjual kan seperti itu. Dia akan memunculkan. Kalau misalkan di harga
grosir berapa, kalau harga eceran berapa, misalkan seperti itu. Kenapa? Untuk bisa melihat bahwa database-nya itu tadi memang akan memunculkan tentang jumlah maupun barang tersebut seperti apa untuk penjualannya. Jadi bisa dimunculkan di situ, bisa ditampilkan di dalam sebuah reportnya. Banyak sekali yang bisa digunakan. Banyak di situ. Kita bisa tampilkan apa di dalam report tersebut. Itu pilihannya kalian. Nah, karena kan kalian kerja tim, pasti kalian tahu ada di mana kekurangannya, kemudian apa yang perlu ditambahkan di situ. Tidak semua sama, kita akan berbeda-beda. Jadi kalaupun itu isinya sama, saya berpikir adalah ini bukan kerja sama tim. Artinya adalah kerja sama bareng-bareng. Kalau kerja sama tim kan berbeda kan, dengan kerja sama tim secara kelompok, kerja pribadi misalkan seperti itu, tugas pribadi akan berbeda. Tapi kolom-kolom ini intinya adalah kita bisa isi, kita bisa edit isinya apa saja, tergantung kebutuhannya kita. Oke, sebelum saya tarik kesimpulan, silakan mungkin tanyakan. Kok adem ayem, jangan-jangan kalian sudah selesai semua ya? Atau belum sama sekali? Belum, Pak. Masih setengah kok, Pak. Takutnya udah semua. Mas Alfatas ini kayaknya udahan nih. Ya Mas Alfat. Belum, Pak, kelompok kami. Oh. Tapi nggak apa-apa, berjalan, ke masih ada 2 minggu lagi. Ya kan? Iya, Pak, tinggal PPT sama laporannya aja sih, Pak. Enggak. Ya itu cepet lah kalau PPT itu kan. Wah, Mas Alfat belum sama sekali nih. Ada kenapa ini? Jangan-jangan malam mingguan dulu nih Mas Alfat nih. Oh, Wanda ya? Ya. Silakan Mas Alfat. Ya, silakan. Kenapa dengan laptop? Mungkin Pak Mas Alfat malam mingguan mulu Pak. Ya Mas Alfat, silakan Mas. Sama Mas Maul berarti? Enggak? Atau beda tempat? Iya Pak, kenapa Pak? Malam minggunya bareng sama Mas Maul enggak? Barengan tuh, Pak. Kadang sih Pak. Saya kira samaan tempatnya. Sambil menunggu Mas Alfat nggak apa-apa. Saya tarik kesimpulannya. Sebenarnya tadi yang ditanyakan sama Mas Maulana itu sebenarnya sama. Mas, ODBC adalah database-nya adalah seperti itu. Karena boleh dikatakan secara umumnya. Ini kan bisa kita pilih ya tadi. Bisa kita lakukan SQL atau bisa kita ganti yang lain tergantung database-nya yang kita gunakan. Tapi yang pasti ODBC ini sebagai pengoneksian tentang database secara terbuka. Jadi siapapun bisa lakukan itu. Namanya saja secara terbuka, artinya adalah publik. Siapa bisa gunakan. Karena itu sebagai standarnya saja. Yang dikatakan bahwa yang hubungan langsung dengan data mesin di dalam database dengan komputer tersebut ya ODBC ini. Tapi memang kita agak rancu ya kalau menurut kalian kok ada pembahasan ODBC, ada pembahasan SQL kan seperti itu. Sebenarnya akan tetap sama. Intinya sama. Dalam koneksi menghubungkan ke dalam sebuah database dengan mesinnya tersebut. Artinya adalah komputer yang kita gunakan. Ya, secara otomatis. Masa misalkan kalau misalkan mesin misalkan tiba-tiba mesinnya adalah mesin industri. Pasti akan berbeda konteksnya. Kenapa? Bisa saja mesin industri tidak bisa menerima database. Yang bisa menerima database adalah koneksi dengan sebuah aplikasi tadi, sebuah program tadi. Kita tinggal pilih. Banyak ya, pilihannya banyak sekali. Kita tinggal pilih salah satunya yang memudahkan kalian lah, tidak menyulitkan kalian.
Yang selalu saya wanti-wantikan, selalu saya bicarakan adalah saya tidak perlu kesempurnaan tugas kalian. Yang penting kalian mengerti prosesnya tersebut, ya nilai sudah pasti akan kalian terima. Intinya itu dulu. Kalau kalian ingin menjadi sempurna, ya nanti ketika kalian ingin mengerjakan sebuah tugas akhir, karena itu perlu penyempurnaan. Itulah detik-detik terakhir kalian. Kalau kalian ingin mengerjakan tugas akhir, ya. Yang mudah-mudahan dari 12 orang ini jangan sampai berkurang lagi. Ini sudah ada yang berkurang. 12 orang ini, ya mudah-mudahan bisa sampai selesai. Siapa tahu bisa kalian dapat angka 14 orang ini angkatan yang kedua lah, seperti itu. Setelah kelas kalian sudah selesai. Tapi itu selalu saya wanti adalah tugas tidak terlalu sempurna, nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu, kalian mengerti. Tuh, selama ini kan saya selalu berikan yang terbaik buat kalian. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena masalah nilai ini penting nantinya. Ya bukan untuk saya aja, untuk kalian. Terutama kan untuk IPK kalian. Jangan sampai nanti misalkan sudah ke dunia industri, sudah ke dunia pekerjaan, perusahaan, tiba-tiba kalian belum ngerti. Ini apa, maksudnya apa, seperti itu. Memang kelemahannya kita adalah kalau kuliahnya online, memang secara tidak langsung adalah tidak bisa melihatnya, alias tidak bisa langsung praktikal ke dalam bagian tersebut. Jadi perlu mengajarkannya pelan-pelan memang. Yang penting adalah pasti yang diajarkan di situ. Nah, tapi sebagai standarnya dalam melakukan apa? Dalam menjalankan sebuah aplikasi tersebut agar terkoneksi dengan sebuah sistem database tersebut. Nah, sebenarnya bagian tentang API inilah kenapa disebut standar, kenapa disebut sebagai bagian yang paling ibaratnya dasarnya lah. Ya itu tadi, untuk memudahkan kita bahwa kita juga bisa belajar, sama seperti ASCII yang kalian pelajari misalkan. ASCII itu kan dasar American Standard Code Information tersebut. Dasarnya seperti itu. Bahasa mesin sudah dibuat standar mungkin, sudah dibuat sebagai dasar mungkin. Untuk apa? Memudahkan manusia dalam penggunaan. Contoh misalkan, kalian ketik huruf A misalkan, Amanda misalkan, tulis A-nya itu adalah apa? A-nya adalah misalkan 000 berapa, M-nya berapa, A-nya berapa, N-nya berapa, D-nya berapa, A-nya berapa. Itu tertulis. Jadi standarisasi dengan penggunaan komputer sudah dibuat sedemikian rupa. Tetapi kita sebagai pengguna, sebelum kalian terjun ke dunianya informatika, pasti kalian tahunya ya sudah, tulis saja Amanda. Tidak tahu dalamnya apa. Akhirnya kan kalian belajar di situ. Kalian tahu. Nah, begitu pun juga dengan database. Ada standarisasinya. Yang pasti memudahkan. Database itu kan memudahkan untuk penyimpanan sebuah data. Kemudian, kalau dengan menggunakan 2010 dalam Visual Studio 2010, itu perlu penambahan yang dikatakan sebagai case report. Karena untuk membuat sebuah laporan, nah, komponen inilah yang ketika kita gunakan secara default, artinya sudah paten yang digunakan di dalam Visual Studio 2010 tersebut. Alamatnya, kalian bisa lihat banyak sekali kalau kalian menggunakan yang 2010, tapi kalau kalian sudah menggunakan yang terbaru, ataupun bahkan sudah yang terbaru 2021 misalkan, sudah pasti berbeda secara penggunaannya, secara fiturnya, secara penempatan sudah berbeda. Jadi dari kesimpulan ini sebenarnya secara tidak langsung saya bisa menginformasikan, bisa menjelaskan bahwa proses ini akan terjadi, akan seperti ini. Proses database, proses memprogram, proses sampai ke dalam reportnya yang dilakukan, itu sudah terjadi akan seperti itu. Tapi usaha kalian akan saya hormati, akan saya jadikan sebuah acuan, evaluasi buat saya. Seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Yang penting adalah kalian berani, kalian jujur mengerjakan sesuatu. Insya Allah kalian akan mendapatkan yang terbaik nantinya. Pastinya kan setiap anak atau bahkan kalian inginnya kan adalah membahagiakan orang tua. Ya, dengan cara yang berbeda-beda pasti.
Tidak hanya dalam mungkin orang tua mungkin apa, misalkan seperti itu, atau bagaimana. Kan banyak hal yang bisa kalian lakukan. Ya mudah-mudahan kalian bisa berhasil dalam pengerjaan, dalam kuliah kalian. Seperti apa. Ya Mas Alfat, silakan Mas. Ingin tanyakan apa tadi? Iya Pak, saya ingin bertanya. Mas, silakan. Ya Pak, maaf tadi nunggu. Apa-apa. Ini Pak, nanti laporannya itu isinya apa aja Pak ya? Laporan, kan buat laporan sama PPT itu Pak, laporannya isinya apa aja Pak? Yang PPT-nya ya? Laporannya? PPT-nya? Laporan Pak. Oh, gini Mas. Tadi kan saya jelaskan tadi dikit ya. Laporan itu kan menyesuaikan dengan database-nya aja Mas. Iya. Tapi kalau dalam PPT, yang pasti kan kalian sudah pernah mengerjakan ini ya. Iya. Nah, pasti kan kalau PPT kan namanya jangan lupa. Intinya nama kalian sama NIM kalian jangan lupa. Itu pertama. Kenapa? Untuk penilaian. Kedua adalah yang kalian kerjakan itu apa? Misalkan Mas Alfat buat sistem penjualan, misalkan sistem penjualan toko A atau PT A atau apapun itulah, terserah, dijelaskan. Saya akan menjelaskan ini seperti ini mungkin, lalu kalian jelaskan secara prakteknya. Itu aja. Sebenarnya nggak sulit, tidak sulit lah. Dan nanti baru ditampilkan laporannya seperti ini. Akhir biasanya. Dari situ kalian bisa tarik kesimpulan sebenarnya. Kesimpulannya apa? Misalkan yang saya dapati seperti ini, kemudian perlu perbaikan seperti ini. Jadi jelas seperti itu. Itu anggaplah sebagai bagian pratugas akhir lah, seperti itu. Bisa nanti akan seperti itu kok Mas. Di kesimpulan itu kan seperti itu. Iya, sama ini Pak, sama Crystal Report Pak, itu Bapak bilang itu nggak harus kan ya Pak? Iya. Gimana Pak? Kalaupun bisa silakan. Saya tidak mewajibkan ya, tapi kalaupun bisa silakan. Tapi itu masuk dalam penilaian juga kan Pak? Kalau kalian bisa, berarti ada penilaian khusus. Tapi kalau kalian misalkan kalian nggak bisa Pak, sudah di database saja Pak, ya nggak apa-apa. Iya. Intinya adalah nilai plusnya lah. Seperti itu. Nah, Oke. Bisa report itu nilai plusnya. Saya tidak mewajibkan ya, tapi itu nilai plusnya. Iya. Anggaplah kalau kalian nonton bola ya misalkan, kayak semalam misalkan. Biasanya kan ada babak tambahan ya, biasanya. Iya. Nah, tambahan itu adalah khususnya Mas, seperti itu. Oh, iya Pak. Yang sebelum-sebelumnya, misalkan ada kekeliruan nih Pak di database-nya, di programnya, tiba-tiba di Crystal Report-nya itu tambahan Pak. Yang penting program kita connect ke database-nya aja Pak. Betul. Nanti kan dipraktikkan oleh kalian. Prakteknya itu kita jelasin di programnya aja kan ya Pak. Source code-nya nggak usah dijelasin. Nggak usah, source code-nya nggak usah dijelasin. Programnya aja dijalankan. Nanti kalau kalian jelaskan source code-nya banyak banget. Iya. Cukup sejam nanti yang ada. Berarti semuanya dari laporan, PPT, sama presentasi hampir mirip kayak semester 1 ya Pak ya? Betul, hampir mirip. Siap, paham Pak, ngerti. Terima kasih Pak. Mbak Kristal, boleh nanya Mbak Kristal. Selesai kayaknya Mas Alfat nih. Belum Pak. Oke, mungkin selain Mas Alfat nggak apa-apa. Bercanda nggak apa-apa Mas, santai aja. Oke, selain Mas Alfat, ada yang tanyakan? Yang lain? Putri Awalia katanya mau bertanya Pak, dia tadi. Oh, silakan Mbak Aulia. Ada apa Mbak? Enggak Pak. Oh, dia mau bertanya. Ini sebenarnya nanti nilai ini kan saya tidak ada tugas lagi ya. Ini kan tugas akhir kalian. Satu aja tapi untuk setengah semester. Itu menjadi tugas untuk meningkatkan
UAS kalian. Kalau misalkan UAS kalian tidak baik nilainya, artinya tetap saya akan fair. Mana yang bagus, mana yang baik, mana yang tidak. Saya akan fair seperti itu. Sama seperti yang sebelumnya, saya juga akan fair. Kalaupun ada kelulusan seperti itu, maka kalaupun nantinya tidak ada yang lulus ya, saya akan fair juga. Silakan boleh hubungi saya yang pasti. Jangan sampai malah meninggalkan. Kalau misalkan kalian ada, Pak, ini kurang nih Pak, kayaknya seperti itu. Boleh, nggak apa-apa. Tapi intinya bertanya, kenapa ada kekurangan seperti itu. Tapi yang pasti tugas ini menjadi bagian untuk UAS kalian. Agar apa? UAS kalian juga bagus, tugas ini bagus. Yang tadi saya bilang, kalaupun bisa ke story code-nya, jadi tambahan buat kalian. Lebih bagus lagi, seperti itu. Artinya adalah apa? Tambahan nilainya akan berbeda. Selama ini saya fair ke kalian, setelah nilai. Apa ada yang nggak lulus? Tak kuliah dengan saya? Atau ada yang lulus? Insya Allah lulus semua. Seingat saya lulus semua, seingat saya. Seingat saya ya, insya Allah lulus semua. Mudah-mudahan Dulu semua, Pak. mudah-mudahan di pertemuan ini, di mata kuliah ini, insya Allah lulus semua. Jadi tidak ngulang lagi. Takutnya nanti kalian pulang lagi ketemu saya, kalian, ini Pak Budi nih, kemarin ngasih nilai saya nggak bagus nih gitu kan. Kalian makin kesel. Yang ada kalian apa? Nggak akan datang-datang lagi. Saya nggak mau kayak gitu sebenarnya. Nggak kuliah-kuliah lagi, kasihan. Saya usahakan semaksimal mungkin, makanya kalian juga harus kerja sama dengan saya. Nanti UASnya nggak ada praktik sih ya. Nanti UASnya nggak ada perlu praktik nanti. Kisi-kisinya itu. Jadi kalian UASnya teorinya aja. Karena praktiknya kan sudah jadikan satu dengan itu. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Bapak Manda ingin bertanya, Pak. Ya, Mbak, silakan. Untuk Ini baju kalau sejarah untuk siapa laporannya ya? ada. Sebentar, Mbak. Baju sejarah siapa ya? Saya, Itu Pak. Pak. Siapa tuh? Saya Al-Fatah Wibiswana. Al-Fatah, Pak. Oh, Pak. Ini komputer saya rusak, Pak. Maaf banget. Oh, nggak apa-apa. Ya, silakan Mbak Manda, lanjut Mbak. Untuk laporannya itu ada minimal halamannya nggak, Pak? Nggak ada, Mbak. Nggak ada. Silakan. Oh, berarti bebas ya, Pak ya? Iya, better, silakan. Pilihan. Terima kasih, Pak. Yang lain mungkin silakan. Kalau tidak ada, ya saya akhiri di pertemuan hari ini. Yang mudah-mudahan nanti kalian bisa presentasi dengan baik. Karena kan sudah presentasi sekali dengan saya. Tidak usah canggung, yang pasti. Karena apa? Yang hadapi cuma satu orang. Ya, yang dihadapi oleh kalian cuma satu orang. Tidak banyak orang yang kalian hadapi. Kecuali nanti, kalau kalian tugas akhir yang kalian hadapi adalah 4 orang. Di dalam suatu ruangan, biasa seperti itu. Atau bisa lebih. Bisa seperti itu. Jadi harus terutama adalah percaya diri dulu. Walaupun salah, nggak apa-apa. Kenapa? Kita bisa belajar dari kesalahan itu. Nah, mungkin itu dari saya. Pertemuan ke-13 di hari Rabu ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran buat kalian ke depannya. Kenapa? Untuk evaluasi nanti. Dan terima kasih atas waktunya, terima kasih atas atensinya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucapan selama saya mengajar. Yang salah itu dari saya, yang benar itu dari Allah. Saya akan kembalikan semuanya ke Allah juga. Dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.